Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil karim. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dan karunia Allah, kita semua dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Semoga kelak kita dijadikan sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat dan naungan. Dengan barokah kita selalu mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, alladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna mathalul mu'min la mathalin nahlati, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman kepada Allah bagaikan lebah. Ada beberapa sifat yang bisa kita ambil dari sebuah makhluk yang Allah ciptakan bernama lebah, untuk kita ciptakan, untuk kita jadikan sebagai pedoman, kita jadikan sebagai sebuah muhasabah kepada setiap diri kita masing-masing. Lebah makhluk Allah yang tidak Allah berikan akal, yang Allah tidak berikan wahyu kepadanya, tetapi ada nilai-nilai terbaik, ada nilai-nilai mulia, kata Nabi, yang kita praktikkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga maupun kehidupan kita dalam bermasyarakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sifat lebah? Apa yang bisa kita ambil, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, akalah thayyiban. Lebah memakan yang baik-baik. Lebah berbeda dengan lalat. Kalau lalat hingga di tong sampah, meskipun ada sekolah madu yang bisa mandi di dalamnya, lalat
tidak pernah mau hinggap di kolam madu, lebih memilih sampah yang busuk, sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Bahkan sampah tidak jarang menjadi penyebab penyakit bagi manusia. Tetapi lebah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak mau hinggap di tempat sampah. Maka kata Allah, yakhruju min butuniha syarrun mukhtalifun alwanu. Kami keluarkan dari perut lebah itu berupa minuman bermacam-macam warnanya, fihi syifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat penyembuh bagi manusia, dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang pertama, hendaklah kita manusia memakan yang baik-baik, terutama persoalan urusan perut kita. Dalam mencari uang, dalam setiap pekerjaan kita, kita harus berusaha dari jalan yang baik dan halal, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma razaqnakum, makanlah oleh kamu yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu halalan thayyibah, dalam keadaan halal dan baik." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita melihat banyak marak-maraknya di kampung-kampung, entahlah kalau di kota, wallahu a'lam bishawab, ada bentuk koperasi, ada bentuk simpan pinjam suku bunga yang mengandung riba. Riba halal dan jelas Allah katakan haram dalam Al-Quran. Tapi masih banyak manusia yang menganggap enteng, menganggap remeh, tidak percaya seolah hukum Allah menjadikan rezekinya sempit, seolah hukum Allah dapat mengikis penghasilannya, seolah hukum Allah menjadi beban dalam setiap muamalah untuk mencari kehidupan dalam berekonomi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari Khatib berpesan kepada Khatib dan kita semua, tinggalkanlah perkara riba, suku bunga, simpan pinjam. Hukumnya apabila mengandung bunga adalah haram. Jelas Allah katakan dalam Al-Quran, ketika aku perintahkan kepada manusia untuk meninggalkan riba, tapi mereka tidak bangkitkan dari kubur mereka, kata Allah, la yakumuna illa kama yakhatabathu syaitanu minan nas. Tidaklah aku bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka, melainkan mereka seperti orang gila, seperti orang kerasukan syaitan. Harta yang kita cari sementara, bunga uang yang kita cari berapahlah, tidak dapat menghidupkan kita selamanya. Tetapi tatkala kita melakukan kesalahan berlarut-larut, para ulama kita, guru-guru kita telah menyampaikan riba haram hukumnya, kita terus melaksanakan. Kita melakukan investasi yang mengandung suku bunga, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab Allah akan menunggu kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan ada yang lebih sedih. Yang lebih sedih adalah kata Nabi di dalam riwayat hadis Ibnu Majah, kata beliau, "Ar-riba salatun wa sab'una baban." Sesungguhnya riba terdapat 73 pintu dosa, dan pintu dosa yang paling ringan, paling kecil, kata Nabi, sama dengan berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah, na'udzubillah wa iyadzubillah. Tentu kita tidak mau ibu kandung kita menikah dengan kita. Allah melaknat, Allah mengutuk. Apalagi kita melakukan riba. Memang kita tidak menikahi ibu kita, tapi dosanya, kata Nabi, sama seperti menikahi ibu kandung, berzina dengan ibu kandungnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Sesungguhnya Rasul melaknat orang-orang yang memakan riba, sekretaris pelaku riba, wasyahidaihi, dan yang menyaksikan itu riba, kulluhum sawa, kata Nabi. Mereka semua sama. Mereka adalah ahli neraka yang melanggar aturan Allah, yang melanggar hukum Allah. Mereka sudah tahu bunga uang itu adalah riba, dan riba konsekuensinya adalah dosa. Ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami Makassar ditugaskan di daerah-daerah terpencil. Kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat kampung, jangan diambil. Kalau ada
mereka meraih keuntungan dari hasil usaha dengan modal yang dipinjamkan, alhamdulillah. Tapi kalau sempat tidak ada untungnya, mereka terzalimi. Itulah Islam. Islam mengatakan dalam transaksi kita, transaksi jual beli, transaksi muamalah kita, tidak ada yang terzalimi. Kalau untung sama untung, kalau rugi sama ditanggung. Begitulah dalam agama kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melalui mimbar Jumat pada hari ini, khatib berpesan kepada khatib dan kita semua, marilah kita tinggalkan, kalau mungkin ada di tempat kita koperasi-koperasi yang membebankan suku bunga kepada peminjam, jangan dibubarkan koperasinya. Saya kasih analogi. Andaikan ada sebuah gelas berisi tuak di dalamnya, yang dibuang bukan gelasnya, tapi tuaknya tumpahkan, ganti dengan air putih. Koperasi jangan dibubarkan, simpan pinjam jangan dibubarkan, tapi sistemnya harus diperbaiki sebagaimana syariat Allah dan Rasul. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak. Memang kalau urusan uang, urusan isi perut ketika disampaikan ini haram, ini tidak boleh, seolah-olah kita tidak percaya, seolah-olah hukum Allah kita anggap remeh. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan akhirat, tidak hanya kehidupan surga, neraka, tidak, tetapi kehidupan dunia pun telah Allah Subhanahu wa taala berikan aturan mainnya kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, kata Nabi, setiap daging ayyumalah min nabata min haramin fanar auladu. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, kalau kita mengambil riba, lalu riba kita ambil beli makan kita suapkan ke dalam mulut anak istri kita yang ada di rumah, daging yang tumbuh daripada hasil riba, kata Nabi, adalah neraka jahanam. Itu yang lebih layak baginya. Kita sebagai kepala rumah tangga, lindungi anak istri kita. Kita sebagai kepala rumah tangga, lindungi saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka terjebak pada perkara riba yang terlihat seolah-olah menguntungkan, tetapi justru merugikan sepihak. Itulah yang dilarang dalam agama kita, supaya dalam transaksi muamalah ekonomi kita sama-sama menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengambil pinjaman umpamanya 10 juta, setelah kita pinjaman lalu kita kembalikan dalam tempo 1 tahun, 10 juta yang kita pinjam kita kembalikan 20 juta. Berapa kali lipat keuntungan yang harus kita berikan kepada pihak peminjam? Kalau usaha kita beruntung, kalau usaha kita berhasil, bolehlah. Tapi kalau usaha kita rugi, mereka yang meminjamkan uang tidak mau tahu, mereka ambil. Makanya di awal waktu kita meminjam uang, ada yang namanya anggunan. Anggunan sebagai jaminan, apabila kita tidak bisa membayar uang dalam tempo yang telah ditetapkan, maka rumah kita disegel, yang kita diambil oleh mereka. Siapa yang rugi? Kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam sebelum terjadi sesuatu yang buruk telah memberikan wanti-wanti terlebih dahulu, telah memberikan pencegahan, tindakan preventif supaya kita tidak melakukan transaksi riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluar dari mulut lebah itu yang baik-baik, keluar dari perutnya baik, bahkan bisa diminum menjadi obat. Kita usahakan manusia yang beriman kepada Allah, perkataan kita baik, pikiran kita baik, hati kita baik, pendengaran kita baik, supaya nampak kita orang yang beriman. Kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Oleh sebab itu Rasulullah maka akan ringan kita melakukan perkara yang baik. Kalau kita memakan yang halal, akan ringan kita berzikir kepada Allah. Kalau kita memakan yang halal, akan ringan melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita memakan yang halal, ringan
ringan kita bangun di tengah malam bersujud kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita melakukan yang halal, ringan kita bangun subuh, ringan kita melangkah ke masjid waktu azan sudah dikumandangkan. Tetapi kalau makanan kita tidak terjaga, kata Nabi, dijelaskan oleh para ulama, salah satu penyebab kita berat melaksanakan amal soleh, salah satu penyebab kita berat berzikir kepada Allah, maksiat yang menyelimuti hati kita, maksiat menyelimuti diri kita. Oleh sebab itu kita berat untuk bangun ketika azan dikumandangkan di waktu subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harus baik perkataan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di awal khutbah yang kami bacakan tadi. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang tidak mengandung ujaran kebencian, perkataan-perkataan yang tidak orang lain, perkataan yang dapat merangkul yang jauh dekat, yang bertikai menjadi damai, bukan malah yang damai menjadi bertikai. Sampai perkataan kita menjadi problem. Kata Allah, apabila engkau menjaga perkataanmu, apabila engkau menjaga tutur katamu, ucapanmu baik, kata Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Allah akan bantu kita untuk soleh, Allah akan bantu kita untuk taat kepada Allah, Allah akan bantu kita untuk bisa berzikir kepada Allah. Tidak hanya itu, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, keberuntungan dunia dan akhirat. Maka dia akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia juga kehidupannya di akhirat. Yang ketiga, kata Nabi, sifat kita ada walam tuksir lebah tatkala dia bergantung di ranting tidak rusak meskipun lebah itu satu tumpukan besar, rantingnya tidak patah. Falsafahnya adalah kita manusia dimanapun kita berada selalu mendebarkan kebaikan kepada orang, kepada semua orang, baik orang yang saleh ataupun tidak. Kita harus mendebar kebaikan. Jangan orang yang tidak kita ejek, orang yang tidak rajin ke masjid kita ejek. Bukan itu ajaran Islam. Sebaiknya adalah orang yang tidak pernah datang ke masjid, mulut kita berkata, mengajak tahu dari ajakan kita menjadi asbab hidayah dan dia menjadi taat kepada Allah. Kata Rasulullah, sekecil-kecil kebaikan umat Islam itu adalah imatatul adha an tariq, bahkan menyingkirkan sebutir duri, menyingkirkan sedikit gangguan yang berada di tengah jalan pun bernilai kebaikan. Maka khatib sering melihat jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagai contoh, khatib maaf, dia maksud untuk menyindir, tidak bermaksud untuk menyinggung jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita adalah ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib pernah melihat ada orang ketika berada di tengah keramaian, dia tega rela untuk merokok dan asap rokoknya kemudian mengenai orang yang tidak merokok di sampingnya. Kalau kita tarik hukum Islam, dia telah merampas kebahagiaan orang yang ada di sekitarnya. Dia telah merampas ketenangan. Sebab itu, jangan kebiasaan ini kita lihat terulang terus-menerus menjadi kebiasaan. Oleh generasi kita melihat tingkah orang-orang yang dewasa hari ini, melihat kita, mereka akan menjadi cerminan. Kita akan menjadi cerminan mereka, seolah-olah yang kita tunjukkan ini adalah sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, dengan mendidik generasi kita supaya mereka tidak menjadi seperti kita. Kalaulah kita sudah berbuat keburukan, sudah berbuat sesuatu yang tidak elok, sudah kita tinggalkan. Tetapi demi anak-anak kita, demi
kita. Ayo kita ubah, ayo kita melangkah untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang sayang, yang cinta kepada semua saudara-saudara kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Coba bayangkan kalau kita merokok di tempat yang ramai, kemudian di keramaian itu ada anak bayi, ada balita, ada anak-anak menghirup asap rokok akan menjadi penyakit baginya. Kita enak tanpa peduli, kita enak terus menghisap rokok. Oleh sebab itu, silakan Anda merokok. Kalaupun Anda berpendapat bahwa rokok itu boleh, silakan. Memang sejauh ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukum merokok masih ada perbedaan, ikhtilaf para ulama. Tetapi kita yang merokok, ayolah kita sadar diri. Jangan sampai gara-gara kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaidah usul fikih dikatakan oleh para ulama, la darara wala dirar. Islam tidak boleh memudaratkan dirinya dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Semoga khutbah yang singkat bermanfaat kepada khatib dan kita semua. Segala yang khilaf dan salah, yang keliru, yang tidak pada tempatnya, yang menyinggung jamaah sekalian, khatib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang benar semua datangnya dari Allah. Alhamdulillah rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah. Allah pemilik kebenaran. Sedangkan manusia, al-insan makanul khata' wan nisya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Kepada Allah khatib mohon ampun dan kepada jamaah khatib mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyyil karim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurkum wadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قدرنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله